Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Bihani Terumida selaku pengasuh pondok Superkemal Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran La Raiba Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan jangan lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab ilmu tauhid, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Nah, jadi hari akhir yaitu seperti namanya, itu adalah hari di mana berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, biasanya hari akhir ini dimulai oleh tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Nah, yang dimana malaikat Israfil, yang dimana ketika malaikat Israfil itu meniupkan sangkakalanya, maka seluruh dunia ini akan hancur. Di bumi ini akan hancur, bukan bumi, bahkan seluruh dunia. Kemudian ketika tiupan kedua ditiupkan, maka dibangkitkanlah manusia. Nah, kemudian manusia ya dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ketika tiupan kedua itu rohnya itu kan dimasukkan ke badannya. Nah, itu tuh bagaikan bumi dan matahari katanya itu. Nah, jadi misalnya itu ketika di dalam kubur, agar ketika manusia disiksa, maka siksanya itu akan merambat kepada ruhnya. Nah, kemudian Allah itu telah menetapkan waktu bagi sebuah kehidupan. Misalnya itu ada seorang A, itu telah ditetapkan bahwa dia hanya berumur beberapa tahun saja, tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangkan. Nah, kemudian manusia itu dibangkitkan, manusia di dalam kuburnya itu diberi pertanyaan oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, kemudian dan diberi siksaan. Nah, ketika manusia, jin, malaikat dan setan telah dibangkitkan, maka mereka itu akan berjalan ke bumi mahsyar. Nah, kemudian di sana mereka akan diadilkan terhadap apa yang telah dikerjakannya dan ditimbang. Nah, seperti dalam surat gitu ayat berapa, sungguhnya kamu akan menjadi menghisap dirimu sendiri, pokoknya gitu, menjadi timbangan atas dirimu sendiri. Nah, kemudian ketika masalah dihisap, nah jadi ada beberapa orang yang dihisapnya berbeda. Misalnya itu ada orang yang dihisapnya itu diumumkan di depan orang banyak. Nah, jadi kesalahannya ini dibongkar-bongkar di depan orang banyak. Nah, dia itu diberi kitab. Orang berita di pojokan gitu. Nah, dia itu diberi kitab. Nah, di belakang punggungnya, lewat belakang punggungnya. Nah, kemudian orang yang diberi kitab di belakang punggungnya itu adalah orang kafir dan munafik. Nah, kemudian tangan kanannya itu dibelenggukan kepada lehernya dan tangan kirinya itu disimpan di belakang untuk menerima kitabnya. Nah, kemudian ada pula orang yang dihisab secara langsung oleh Allah SWT dan tidak diumbar-umbar kejelekannya. Nah, kemudian jadi buku-buku itu berada di bawah gudang, di gudang yang dimana letaknya itu adalah di bawah arsy. Nah, kemudian ketika manusia aku ketika manusia itu dihisab, ketika manusia itu mendapatkan ketika manusia diberi catatan, maka mukanya itu akan ada yang bercahaya, ada yang gelap. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.